kalau bicara ayat-ayat, saya tidak suka. Saya orang yang nggak suka sebut-sebut ayat. Itu. Terus misalnya saja ya, saya sebut dari posisi saya aja. Misalnya, Yesus menyatakan dirinya bisa mengampuni dosa. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Tuhan, selain Tuhan? Yesus menyatakan dirinya mengampuni dosa, berarti Yesus Tuhan, itulah misalnya salah satunya. Terus Yesus Siap, Pak juga, Peter. ya, misalnya juga Yesus berbicara soal ayatnya, saya tidak hafal Abu ya. Ayat yang gimana Gurunda Zuma saya pasti udah paham, udah ya, tahu tentang ayat dia ya. benar. Ya, saya pikir teman-teman di sini udah hafal ayat-ayat Alkitab. Terus yang kedua, misalnya Yesus berbicara tentang hari Sabat. Dia bilang, Tuhan, saya adalah Tuhan hari Sabat, saya berkuasa atas hari Sabat. Ya. Terus ada juga ayat yang sering saya dengar di perdebatan di TikTok soal bicara kutipan Yohanes yang menyatakan pada mula adalah firman, firman itulah menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Ya, hal-hal seperti itulah ya hal yang bagi saya. Terus di dalam perjanjian lama misalnya itu hal-hal yang ini kan hal-hal normatif sebenarnya Bu ya, formal. Hal formal begini itu udah hal biasa lah yang orang sebut-sebut kayak gitu. Ya, Siap, itu aja Pak Peter, biar ditanggapi sama Gurunda Zuma dulu ya, biar satu-satu Pak Peter biar enak. Siap? Lanjutkan. Siap, Pak Peter, terima kasih. Lanjut, Gurunda, fadhol. Ya, baik, Masya Allah. Jadi tuntunan kami kemudian umat Islam berbicara mengenai Bible. Kok bisa kayak gitu umat Islam membahas Bible? Alasannya sangat kompleks di dalam Al-Quran. Contoh misalnya di dalam surah Al-Qalam ayat 52. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Peringatan bagi seluruh umat manusia. Nah, Al-Quran ini disebut sebagai kitabullah, sebagai mukjizat satu-satunya yang ditinggalkan oleh seluruh para nabi. Tak ada lagi mukjizat yang disisahkan di atas muka bumi ini oleh para nabi selain Al-Quran. Satu-satunya benda yang diwariskan oleh para nabi sisa Al-Quran. Nabi Musa tidak mewariskan apa-apa. Nabi Isa pun tidak mewariskan apa-apa. Dia tidak mewariskan Lazarus dan tidak mewariskan tongkat yang menjadi ular. Al-Quran mewariskan. Nabi Muhammad SAW mewariskan warisan yang sudah 1400 tahun masih ada di tengah-tengah umat manusia. Salah satu mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah isinya mencakup, mengurai hal-hal gaib yang sudah terjadi, yang belum terjadi. Dan Al-Quran salah satu mukjizat isinya juga adalah mengungkap isi hati orang kafir, orang munafik, mengungkap makar mereka, dan juga membahas tentang balasan-balasan untuk mereka. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Mengungkap isi hati orang kafir, mengungkap isi hati orang munafik, mengungkap makar-makar orang kafir, orang munafik, dan juga pembalasan untuk mereka. Ini hanya didapati di dalam Al-Quranul Karim. Apa itu kemudian? Ketika Al-Quran berbicara, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini yang diungkap oleh Al-Quran. Subhanallah. Apabila engkau berkata kepada mereka, ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Allah, mereka berkata apa? Tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami untuk melakukannya. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun. Ini fakta. Kalau ditanya orang Kristen, Katolik atau apapun sektenya, atas perintah siapa kalian sujud beribadah menyembah kepada manusia? Cucunya Daud bernama Yesus. Jawaban mereka apa? Yaitu kami ikuti dari nenek moyang kami, ajaran dari bapak, ajaran dari eyang, opung, dan seterusnya. Cari akarnya sampai ke Yesus, tidak sampai. Berarti mereka siapapun itu,
gereja mula-mula, bapak Katolik mula-mula, bapak pendeta mula-mula, pastor mula-mula, tanya mereka, kalian menyembah anak orang, anak Maria atas perintah siapa? Maka Al-Quran mengatakan apa? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Ini pasti absolut. Inilah yang dikatakan kok bisa? Kok bisa Al-Quran sedetail itu menceritakan rupa-rupa bertemu dengan para apologet Islam, bisa mendengarkan Al-Quran. Tanggung jawab di hadapan Allah kelak sudah kita lepaskan. Kami memperingatkan, kami menyampaikan, kami mengajarkan. Mereka yang membantah itu, ya Rab, dikarenakan mereka sombong akan kalimat-kalimatmu. Jadi satu-satu mukjizat sudah pergi, tinggal satu di atas muka bumi ini yang tersisa, yaitu Al-Quran. Kemampuan Al-Quran mengurai tabiat, isi hati, tindakan orang-orang yang makar, baik dari kalangan kafir, munafik dan seterusnya. Subhanallah. Ini tidak ada bantahan dari manapun. Silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Silakan Pak Peter, bisa ditangkap. Ya, itulah yang perlu kita apresiasi dari Al-Quran kan. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat nyata lah dalam sejarah manusia, di mana Al-Quran itu menjadi mukjizat yang luar biasa bagi siapa saja yang mengimaninya. Terus itulah kesaksian-kesaksian dan wahyu-wahyu yang diungkapkan Al-Quran juga. Nah, kira-kira menurut Bang Zumani dan teman-teman misalnya, apa sih definisi kafir yang dimaksud oleh Al-Quran? Apakah kafir itu orang Kristen, atau orang Yahudi, atau orang Hindu, atau siapa? Siapa sih? Apa sih sebenarnya kafir dalam konsep, dalam pewahyuan Al-Quran itu sendiri? Yuk. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kemudian ditanya, apa sih kafir itu? Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjabarkan di dalam Al-Quranul Karim, salah satunya terkait dengan apa yang menjadi cakupan dari surah Al-Ma'idah. Kita temukan di dalam ayat ke-17. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Tuhan alam semesta itu, dialah Al-Masih putra Maryam. Kata Allah, kul, katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, fama yamliku minallah syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa ummah. Siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam justru dengan berserta ibunya dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Wa man fil ardi jami'a wallahu mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari ayat ini, laqad kafaral ladina qalu, kata kafir ini ternyata adalah orang yang menganggap Allah meninggalkan eksistensinya entitas tunggal yang absolut itu menjadi makhluk berupa Maryam, berupa anak laki-lakinya Maryam. Itulah kafir itu. Kafir adalah menyatakan Allah pencipta langit dan bumi adalah mengambil rupa manusia bernama Isa. Dalam bahasa Ibrani mereka menyebut Yesua. Dalam bahasa Yunani Esaus. Dalam bahasa Aramaik Iso. Bahasa Arabnya Isa. Nah, kafir orang yang berkata pencipta alam semesta itu adalah Yesus atau Isa. Kolose 2 nomor 9.
Tapi yang lebih tepat Efesus 2, Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi seorang manusia dan taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Ini orang kafir. Orang kafir yang mengatakan Tuhan teopani, berteopani, Tuhan berkenosis, menjadi manusia. Itu kafir. Jadi Al-Quran ketika membahas tentang kafir, sama dengan membahas saudara-saudara kita Kristen. Jadi jangan tensian, jangan marah, jangan murka apabila Bang Suma dan teman-temannya membahas Bible. Karena Al-Quran membahas tentang kalian. Seperti itu, Bang. Silahkan Pak Peter dibuka mute-nya. Cuman izin saudara-saudaraku yang di bawah ya, bantu tap-tap layar ya, biar komalnya kuat. Lanjut Pak Peter, silakan. Siap, terima kasih Bang Zuma. Ya, mantap. Iya, Bang. Ya. Tetapi kan di dalam Al-Quran, saya tidak yakin aja sih. Saya tidak yakin kalau Al-Quran secara implisit mengatakan atau verbatim mengatakan itu adalah mengacu kepada menyebut kata Kristen di situ. Ada nggak itu istilah Al-Quran menyebut Kristen lah kafir, kafir lah Kristen? Iya, baik. Untuk menjawab ini, coba abang lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Bukan. Harusnya Bang Zuma jangan mengacu kepada kitab suci. Oke, saya balik. Oke, saya balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba. Sedangkan orang Yahudi dan Nasara berkata kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasihnya. Mengapa Allah menyiksa kamu? Karena dosa-dosamu. Itu kata Allah. Mereka disiksa oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Mereka kemudian dianggap kafir karena yang tadi. Jadi orang Yahudi dan Nasara, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, Qul falima yu'azzibukum bizunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha wa yu'azzimu man yasha walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Katakan, mengapa Allah menyiksa kamu? Karena dosa-dosamu. Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dikehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan dikembalikan. Kenapa orang-orang Nasara ini disiksa oleh Allah? Karena mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang berbicara mengenai Nasara yang disinggung oleh Al-Quran. Kemudian saudara mengatakan, apakah di situ ada Kristen? Makanya tadi saya berkata, coba baca di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasorios, Nasara. Jadi Kristen. Coba bahasa Yunaninya Kristen itu kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, itu Nasorios. Artinya Nasara. Dan Paulus memang kan Kristen. Paulus memang Nasara. Al-Quran menyatakan itu. Dan lagi-lagi Kristen mengaku sebagai anak-anak Tuhan kan. Nah, jadi kita tidak bisa pungkiri. Sekali lagi, jangan tensian, jangan marah sahabat-sahabat Kristenku, saudara-saudara Kristenku, kalau kami membahas tentang kekristenan. Karena Al-Quran membahas itu, di sisi lain kalian masuk ke zona Islam. Kitab kalian ke Islam-Islaman. Jadi klop, kami bahas Al-Quran rangkaiannya dengan bahasan Kristen. Jadi jangan marah untuk itu.
Izinkan kami menyampaikan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah peringatan untuk Anda juga. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Silakan. Baik, saya kurang sepakat ya kalau Bang Zuma mengatakan bahwa kitab suci itu berisi keislaman. Maka dari situ Bang Zuma dan teman-teman mempunyai sikap untuk membahas juga tentang kekristenan atau Bible dalam kapasitasnya, karena memang itu ada dalam Al-Quran. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin lah, itu satu yang agak keliru kalau mengatakan bahwa dalam Bible itu ada keislamannya. Nah, sementara Bible turun atau ada lebih dahulu daripada Al-Quran. Selain dari sebagai sebuah aspek wahyu ya. Artinya dari aspek historis itu suatu hal yang nyata bahwa kitab suci lebih dulu daripada Al-Quran. Nah, terus yang kedua, soal Paulus. Nah, bagi saya terlepas dari sosok Paulus yang kontroversial mungkin bagi teman-teman Islam, tapi bagi saya Paulus merupakan sebuah, ya saya mengambil dari aspek iman, bahwa dia memang seorang yang menjadi tokoh yang luar biasa dalam mengembangkan iman kekristenan. Ya, kekristenan tidak terlepas dari pengaruh dari tulisan-tulisan Paulus, ajaran-ajaran Paulus yang merupakan representasi dari ajaran-ajaran yang Paulus yakini dan komunitas-komunitas yang ada pada zaman itu. Nah, jadi kalau saya berbicara tentang Paulus, saya lebih mempercayai dan mempunyai respect yang besar terhadap Paulus dari aspek literatur dan tulisan-tulisan Paulus ketimbang siapapun yang berbicara tentang iman Kristen. Halo, malam, shalom, assalamualaikum. Aduh, Romo mengganggu, naikin orang gila ini. Siapa Bisa saya ini? bantah Zuma? Oke? Bentar, Bisa. orang gila. Sabar gila, Bang, bentar, sabar. bentar. Sabar Bang, sabar. Habis ini ya. Ya, sekarang gini Bang. Ada 13 surat Paulus dan saya bisa menguraikan ke Abang kalau suratnya itu bukan untuk Abang. Korintus ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Korinta, tengah selatan Yunani. Filipi ditulis untuk mereka yang ada di Filipi, di munisipal Filippo, juga tinggalnya di Yunani. Kolose untuk Timotius, orang yang ada di Kolose, kota kuno yang ada di utara Laodikia. Galatia untuk orang yang tinggal di antara Turki. Filemon itu ditulis untuk orang yang bernama Filemon. Jadi semuanya surat-surat Paulus itu ditulis untuk kelompok tertentu dan untuk orang tertentu, bukan diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah justru untuk Abang. Surah-surah Paulus itu bukan untuk Abang, bukan untuk saudara Komodo. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifa'. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi penyakit. Penyakit yang mana? Yang ada di dalam hati, fis sudur. Wa huwa rahman lil mu'minin. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, Al-Quran telah datang kepadamu sebagai penyembuh dari penyakit yang ada dalam dadamu. Kesesakan berpikir, kesesakan dalam hati. Orang-orang Yahudi kemudian diberi petunjuk
Mereka diberi para nabi. Kita di luar daripada Yahudi tidak diutus nabi. Maka Al-Quran datang sebagai pengobat hati itu. Orang-orang Kristen buru-buru mereka pingin punya nabi, punya Tuhan seperti yang mereka gambarkan sekarang. Padahal harusnya bersabar. Akan muncul pembawa kabar gembira untuk seluruh umat manusia. Buru-buru karena tak ada nabi untuk mereka, mereka mengangkat Paulus menjadi nabi. Satu hal, kenapa tadi saya mengatakan bahwasanya Al-Quran membahas Bible, salah satu unsurnya karena Bible masuk ke Islam-Islaman. Sambil data, Markus 1 nomor 1. Inilah permulaan Injil. Kata Injil tidak ada di Bible, original teksnya itu nggak ada. Tentang Yesus Kristus anak Allah, kata Allah di Injil asli, di Bible asli itu tak ada. Masuk ke dalam tubuh Al-Quran dengan mengatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus anak Allah. Padahal Injil di situ Evangelion, kabar gembira, dan anak Allah di situ itu tak ada original teksnya, hanya penambahan semata. Kenapa ditambahkan anak Allah? Itu tadi untuk menggenapi kebenaran Al-Quranul Karim yang kita baca sama-sama. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa hibba'u. Orang Yahudi, orang Nasara berkata kami adalah anak-anak Allah, dan mengatakan juga Nabi Isa itu adalah anak Allah, dan seterusnya. Ini yang diterangkan, muncul. Maka apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, maka Allah membalas tipu daya makar mereka. Subhanallah. Itu pemberitaan valid. Bisa dibantah itu. Karena itu Allah sudah memperlihatkan kebenaran. Makanya saya katakan, salah satu mujizat Al-Quran membongkar dapurnya Kristen. Itu bang. Nah, terus kemudian yang Anda tanggapi tadi terkait dengan surat-surat Paulus, bagi Anda Paulus itu bla 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 dan seterusnya. Sayangnya Yesus tidak pernah bercerita tentang oknum ini. Ketika Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, Yesus tidak pernah sedikit pun menyentuh tentang nama Paulus, selain nasihat Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat ini akan didatangi oleh Yesus palsu. Matius 24 nomor 23, nomor 24, 25, 26, nomor 27, 26 dan 28, 29, bla dan seterusnya. Kata Yesus, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Karena itu adalah penyesat. Sebab akan muncul Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Akan melakukan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, Paulus menggenapi itu. Makanya Allah mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar, aku balas makar mereka. Itulah yang terjadi. Maka yang terpenting kemudian yang saudara perlu pahami adalah semua surat-surat Paulus tidak diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, tapi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Apesnya saudara Kristen hanya percaya tanpa mau belajar. Kalahnya itu di situ. Silakan. Baik, luar biasa, luar biasa. Oke, apakah surat Paulus itu ditulis untuk umat Kristen secara atau umat manusia? Mas, kita memang kalau mau bertanya seperti itu, kita bertanya langsung ke Paulus. Paulus sudah mati. Nah, sekarang apakah spirit awal dari penulisan itu memang tujuannya itu untuk umat manusia? Tidak. Benar kata Bang Zuma. Sudah pasti itu mengatakan bahwa tidak tujuan untuk umat manusia secara menyeluruh. Tetapi tujuan surat-surat itu ditulis oleh Rasul Paulus hanya untuk komunitas-komunitas tertentu pada masanya.
pada masa dia hidup. Dan mungkin nggak ada, saya yakin juga Bang Zuma tahu, dan mungkin kita semua juga tahu, nggak mungkin Paulus menulis surat itu untuk semua umat Kristen secara mendunia gini. Nggak ada dalam benak Paulus menurut saya kayak gitu. Jadi benar, saya sepakat dengan Bang Zuma untuk hal itu. Jadi tidak mungkin itu suatu hal yang dalam benaknya Paulus pada zaman itu. Ya itu sudah pas. Hanya memang, nah, kalau pendasarannya seperti itu, ya disitulah makanya Katolik khususnya ya mengadakan kanonisasi terhadap Alkitab itu. Karena memang penting itu menjadi bagian dari tradisi iman, sebagai sebuah tradisi iman. Nah, kalau kita hanya berbicara dari aspek Alkitab saja, bagi saya ya, Bang Zumba ya, sama teman-teman di sini, bagi saya, menurut saya gini. Nah, apakah tanpa Alkitab Kristen ada enggak? Okay. Coba Bang Zumba singkat ya apa tidaknya dulu. Ada Bang, Kristen itu tetap ada. Tetap ada. Oke, saya sepakat. Karena Trimurti itu sudah ada. Kenapa? Karena Trimurti. Karena Trinitas itu adalah Trimurti yang kemudian dimodifikasi. Kitabnya orang Yahudi berupa perjanjian lama itu cuma aksesoris aja untuk melancarkan aksi pengajaran kepada dunia tentang penyembahan terhadap dewa Theos. Dewa-dewa orang Roma Yunani yang dibungkus dengan nama Yesus dan yang dibungkus dengan pengajaran-pengajaran perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Itu hanya aksesoris pelengkap aksi untuk orang Roma penguasa kala itu menyebarkan ke seluruh dunia agar orang-orang menyembah dewa mereka dalam nama Yesus. Oke. Dari sepakat. Saya juga sepakat sama Bang Zuma. Kalau setuju itu, saya juga setuju sekali, dan itu fundamental sekali. Harusnya yang ada dalam benak orang Kristen, bahwa tanpa Alkitab Kristen tetap eksis. Dibakar semua Alkitab sekarang, penting nggak? Nggak ada pentingnya. Tanpa Alkitab Kristen tetap ada. Nah, pertanyaan sebaliknya, untuk apple to apple, apakah Islam tanpa Al-Quran eksis nggak? Menurut Bang Juma? Oke, baik. Pada dasarnya siapapun itu akan membenarkan Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Sebelum manusia diciptakan di atas muka bumi ini, manusia itu sudah mempersaksikan dirinya sebagai hamba Tuhan. Wa idza ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Jadi kita di dalam alam ruh telah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan roh semuanya berkata, termasuk roh kita, qalu bala syahidna, kami semua ini adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Makanya Bung, tanpa Al-Quran pun kita sebagai manusia itu sudah ada konsep bertuhan dalam diri kita. Kenapa? Karena ruh yang adalah penggerak eksistensi pada diri manusia itu adalah cerminan Tuhan pada diri manusia. Coba, ketika ada orang tidur, apakah roh tidur? Tidak. Apakah ketika manusia sakit, apakah roh ikut sakit? Tidak. Ketika kemudian manusia ini bersedih, apakah rohnya ikut bersedih? Tidak. Roh tidak terikat dengan kondisi keadaan fisik. Itulah roh, gambaran wujud keberadaan Tuhan di atas muka bumi ini. Allah manifestasikan dalam bentuk wujud roh yang ada pada manusia. Roh adalah cerminan kemahadiran Allah, kemahadiran Tuhan. Maka dengan orang menyadari dia hidup, maka orang yang berakal akan sampai kepada konsep keilahian. Karena dengan roh kemudian Tuhan memperlihatkan dirinya pada diri manusia.
Kira-kira roh ini bisa nggak dibeli? Roh ini bisa nggak berkembang? Roh ini bisa nggak kemudian mengikuti keinginan daripada fisik? Tidak. Pada saat roh lepas dari alam biologis, maka roh kita tidak punya kehendak sama sekali. Tidak berkehendak, tidak bisa berkarya, tidak bisa memutuskan, tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena roh ada dalam kendali sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sekarang roh masih bisa kita kuasai. Kita bisa hari ini kita berdiskusi, besok kita mau ke Jakarta. Bisa. Kenapa? Roh ikut sesuai dengan instruksi fisik. Tapi ketika roh lepas dari fisik, maka tak ada yang bisa menguasai fisik kecuali pemiliknya. Kita nggak bisa lagi berhak. Kita masuk ke alam kubur. Nehi merica ketumbar jahe. Kita tidak bisa lagi merasakan makan merica dan jahe. Nggak bisa lagi. Kenapa? Karena roh sudah kembali kepada eksistensinya sebagai perwujudan salah satu cahaya yang dimiliki oleh pencipta alam semesta. Jadi tanpa Al-Quran, manusia sudah bertuhan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan. Al-Quran hanya sebagai penuntun, sebagai peringatan kepada manusia. Ini yang harus kalian lakukan. Ini yang harus kalian kerjakan. Karena Al-Quran datang hanya sebagai pelajaran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifa'u lima fil sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran berupa Al-Quran dari Tuhanmu. Pelajaran apa? Tentang berhubungan dengan Allah seperti apa? Tentang berhubungan dengan sesama manusia seperti apa? Untuk mengenal diri kita seperti apa? Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran. Tetapi tentang bertuhan, seluruh keturunan Adam, seluruh ciptaan Tuhan, bahkan iblis sekalipun, mereka sadar kalau mereka itu miliknya. Mereka semua itu sadar bahwa mereka adalah milik sang pencipta alam semesta. Mereka sadar itu. Iblis tahu. Nah, celakanya orang-orang kafir ketika iblis sadar bahwa mereka adalah ciptaan Allah, orang-orang kafir tidak menyadari itu. Justru orang kafir menyembahnya kepada seenggok daging yang mereka sebut dengan nama Yesus. Makanya Al-Quran mengatakan apa tentang orang kafir? Ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang kafir. Berarti lebih buruk dari iblis. Iblis ingkar hanya karena sombong kepada Adam. Gak mau sujud kepada Adam. Bukan dia sombong kepada Allah. Tidak. Sombongnya kepada Adam. Aku gak mau sujud kepada perintahmu ya Rabb. Karena aku lebih baik daripada dia. Aku tahu engkau mulia. Aku tahu engkau penciptaku. Tapi aku tidak mau sujud menghormat kepada Adam. Karena aku kau ciptakan dari api. Dia rendah, dia dari tanah. Hanya karena sombong. Tapi kalau iblis, karena sombong, kafir tidak. Dia jauh lebih itu. Jauh lebih itu. Iblis tidak dikasih akal. Manusia dikasih akal. Orang-orang kafir dikasih akal. Tapi mereka ingkar kepada Tuhannya dan malah menyembah kepada yang bukan Tuhan. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Apa kata Yesus? Matius 7, 22, 23. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Silakan. Silakan Pak Peter, luar biasa itu penjelasan dari Gurunda itu sangat jelas. Silakan Pak Peter ditanggapi. Siap. Yang lain tidur apa enggak nih? Aman, Muslim selalu menyimak dengan baik Pak Peter, aman. Lanjut Ya. aja, lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Ya, Sama-sama, saya pikir disitulah common ground kita yang menjadi motivasi kemanusiaan kita, bahwa bicara tentang hakikat manusia di hadapan Tuhan, di hadapan hakikat manusia, kita telah sama. Nah, tidak ada perbedaan antara Bang Zuma, siapapun saya, siapapun manusia, bahwa memang kita, seperti penjelasan Bang Zuma tadi, itu sudah jelas bahwa kita ini manusia bertuhan. Itu makhluk bertuhan, siapapun, semua segala ciptaannya. Nah, yang menjadi kekeliruan kita adalah ketika kita berbicara masuk ke ranah agama. Nah, seperti saya jelaskan tadi, pertanyaan saya tadi, apakah Kristen masih eksis tanpa Alkitab? Jawaban Bang Zuma sama saya sama,
yaitu ada. Nah, pertanyaan saya tadi, sepertinya Bang Zuma mestinya perjelas lagi, diblakin aja. Nah, itu diperjelas, misalnya, apakah tanpa Al-Quran ada nggak Islam sebagai sebuah agama, entitas agama? Baik. Jadi gini, Bang. Al-Quran dibakar selayaknya Nabi Muhammad SAW. Beliau sebelum menerima wahyu Al-Quran, beliau mensucikan diri, bertahalnus beliau. Beliau tidak mengikuti pekerjaan-pekerjaan orang paganisme pada masa itu, orang-orang jahiliyah pada masa itu. Beliau menggunakan fitrah akalnya, karena dengan akal lah manusia bisa sampai kepada eksistensi ketuhanan itu. Nabi Muhammad menggunakan itu, Nabi Abraham menggunakan itu. Mereka menggunakan kekuatan akal kemudian untuk mencapai tingkat ketuhanan. Jadi Islam kalau mengikuti pola kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW, meskipun hidup di zaman fatrah, mereka tidak ada nabi datang kepada mereka memberikan petunjuk, tapi dengan pola beliau mengikuti milah Abraham, maka tanpa Al-Quran, Islam itu eksis, damai sejahtera itu eksis. Contoh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang penjabarannya adalah, apakah ketika Al-Quran seluruhnya itu dibakar, Islam tetap ada? Jelas. Jutaan manusia menghafal Al-Quran. Amalan-amalan di dalam Al-Quran sudah dihafalkan oleh umat Islam, baik secara batiniah ataupun secara lahiriah. Umat Islam sudah mempraktekkan itu. Sudah 1400 tahun. Tradisi keagamaan umat Islam itu sudah tertanam dengan sangat tajam dalam lubuk hati umat manusia. Kristen juga begitu. Sebenarnya Bible itu hanya aksesoris. Kenapa saya katakan hanya aksesoris? Coba lihat. Orang Kristen menyembah Yesus. Apakah Bible panduannya? Bukan. Orang Kristen kemudian ibadah minggu, ada perintah dalam Bible? Tak ada. Jadi orang Kristen ibadah minggu, Natalan, memperingati lahirnya Yesus, kemudian mereka merasulkan Paulus, kemudian mereka makan babi, tidak bersunat. Tanpa Bible mereka bisa lakukan itu. Mereka bisa lakukan. Kenapa? Karena mereka melakukan aturan-aturan keagamaan tanpa simpul dari Bible. Berbeda dengan Al-Quran. Apa yang tertulis, itu yang dipraktekkan. Kalau orang Kristen, yang tertulis tidak dipraktekkan, yang dipraktekkan adalah yang dikarangnya sendiri. Contoh, menyembah Yesus. Siapa yang ngajarin? Mana tulisannya dalam Bible? Tak ada. Perintahnya ada? Enggak ada. Enggak ada. Makan babi? Ada perintah dalam Bible? Enggak ada. Tidak bersunat? Ada. Ada dalam Bible? Tidak bersunat. Tidak ada larangan bersunat di Bible. Cuman peringatan. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 5 nomor 2. Tapi itu bukan larangan. Jangan kau bersunat. Cuman peringatan. Kalau kau sunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Nah, sekira seperti itu, Bang. Jadi Al-Quran tidak ada, umat Islam tetap Islam. Orang Kristen dari dulu, Bible pun tak ada, mereka tetaplah Kristen. Karena mereka melakukan prosesi keagamaan tidak tercatat di dalam Bible. Jadi Bible hanyalah aksesoris pelengkap saja. Silakan. Baik, kalau menurut saya Kang Zuma gini, menurut saya Islam sebagai sebuah agama itu tidak mungkin eksis tanpa adanya Al-Quran sebagai sebuah wahyu. Islam kan eksis prior dari Al-Quran sendiri adalah wahyu. Gitu. Saya pikir kalau tidak ada wahyu, tidak ada juga Al-Quran. Tidak ada Al-Quran, maka Islam pun tidak ada. Nah, tapi kekristenan bukan didasari sebagai sebuah wahyu. Bukan didasari sebuah wahyu dalam artian sebagai pemahaman wahyu di dalam Al-Quran. Sekarang masuk ke Alkitab. Nah, kita tahu, Bang Zuma saya yakin tahu, teman-teman di sini juga tahu, bahwa spirit atau motivasi awal dari
Alkitab itu eksis bukan sebagai sebuah buku yang kayak konsep wahyu dalam Al-Quran, tidak. Wahyu dalam Al-Quran itu mempunyai definisi dan diksinya yang berbeda dengan diksi Alkitab ya, yang wahyu Alkitab. Wahyu Alkitab dan wahyu Al-Quran itu sangat-sangat beda. Mestinya kita mempunyai persepsi yang sama soal itu. Nah, kenapa? Karena saya nggak tahu dalam konsep imannya, dalam konsep iman Islam, apakah wahyu itu kan, kalau sepengetahuan saya, koreksi kalau saya tidak salah Bang Juma. Misalnya konsep wahyu dalam Al-Quran itu tidak mempunyai intervensi manusia. Tidak ada intervensi manusia. Nah, sementara dalam kitab suci itu 100% mempunyai intervensi manusia. Nah, terus kenapa disebut wahyu? Kenapa disebut itu menjadi sebuah, itu bukan sebuah dalam pandangan Kristen. Nah, Roh Kudus itu berbicara atau apa istilahnya? Saya kurang tahu bahasa yang tepatnya. Jadi itu terinspirasi ya, itu ya, terinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, terinspirasi Roh Kudus kepada penulis-penulis ini. Apakah penulis-penulis ini mempunyai dalam otak mereka bahwa ini adalah yang dia tulis dalam Alkitab? Enggak ada, saya pikir. Saya sebagai seorang Katolik nggak percaya kalau penulis dulu itu penulis Alkitab atau surat-surat misalnya Paulus, dalam otak mereka mempunyai pikiran bahwa itu adalah mereka tulis dalam Alkitab. Enggak. Saya nggak percaya itu. Tapi kita melihat dari aspek misalnya Alkitab sebagai sebuah buku suci, ya karena memang di situ mempunyai tersirat ya iman Kristiani umat gereja awal. Umpama kisah kabar-kabar gembira soal iman gereja-gereja awal, soal situasi-situasi pada masa setelah Yesus. Nah, dikumpullah gereja sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah otoritas iman juga. Nah, mereka memikirkan sebagai sebuah proses jangka panjang tentang kabar gembira itu. Alangkah baiknya ini mesti dijaga. Ya, Pak Peter, mungkin lah, kesimpulannya Pak Peter, mohon maaf, seperti apa? Saya sendiri belum menangkap apa yang dibicarakan oleh Pak Peter. Silakan, Pak Peter. Oke. Kalau Buya meminta kesimpulan. Oke, kesimpulan saya gini ya. Nah, kesimpulan saya bahwa Islam itu hadir dengan kisah wahyunya tersendiri, keunikannya tersendiri. Dan Kristen pun hadir dengan keunikan dan mempunyai sejarahnya tersendiri. Nah, yang kedua, keunikan Islam itu di mana? Nah, keunikan Islam bagi saya yaitu di wahyunya, di Al-Qur'annya. Nah, keunikan Kristen itu lahir di manusianya, di personnya, di Yesus, yaitu misalnya agama Islam itu identik dengan Al-Qur'an, tidak mengkerdilkan Islam sebagai sebuah agama. Nah, begitupun kekristenan. Kristen itu uniknya itu ya di Yesusnya itu sendiri, di manusianya, bukan di Alkitabnya. Itu poin saya sebenarnya. Jadi Alkitab itu menjadi sebuah buku yang kosong, sesuatu literatur belaka tanpa Yesus. Siap Pak Peter, poinnya sudah ditangkap. Itu poin saya. Iya, makasih banyak. Yang lain dulu lah, biar saya nggak Bang Zuma aja. Yang lain dulu ngomong. Ya, Bunda Rahma, apa kabar nih Bunda Rahma? Saya ini begini Pak Peter, ditanggapi dulu sama Bunda Zuma, nanti yang lain boleh menanggapi. Ya, silakan Pak Guru. Ya. Jadi gini, kita ini kan makhluk yang memiliki akal. Akal sendiri ini adalah makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam materi fisik tubuh kita sebagai manusia. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sebagai makhluk yang memiliki akal,
di mana akal ini merupakan serpihan cahaya dari Tuhan, di mana akal inilah yang kemudian menjadi alat yang kita gunakan, yang manusia gunakan, sehingga manusia mampu kemudian membedakan segenap kualitas-kualitas yang ada atau benda-benda yang ada dengan akal. Jadi akal ini harus kita sadari bahwa akal itu adalah makhluk materi yang mengikat manusia dalam realitasnya sebagai hamba Tuhan, di mana Tuhan kemudian menciptakan alam semesta ini sebagai alam besar, dan manusia itu sendiri adalah alam kecil. Dan alam semesta yang besar ini Allah kemudian simpulkan alam besar ini dalam perwujudan keagungan ciptaannya dalam alam kecil berupa manusia. Sehingga dengan akal manusia itu bisa menelaah kemudian mana Tuhan, mana yang berasal dari Tuhan, mana ciptaan Tuhan, mana yang di luar daripada Tuhan. Nah, akal dititipkan oleh Tuhan kita kepada kita manusia untuk mencapai poin-poin bertuhan itu. Lalu dengan apa? Dengan Tuhan mengutus para nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk manusia bisa mengenal Tuhan. Yesus juga demikian, diutus untuk mengenal Tuhan. Bukan mereka diutus untuk dikenali sebagai Tuhan. Keberadaan mereka berdua sebagai cerminan Tuhan ingin dikenali. Utus kemudian nabi-nabinya kepada Bani Israel, termasuk termasuk mengutus Yesus. Begitu juga ketika Tuhan menginginkan seluruh alam semesta mengenal Tuhan, maka Tuhan mengutus Nabi Muhammad SAW. Adalah satu kesalahan fatal, kegagalan berpikir, kegagalan akal berfungsi dengan tidak normal ketika Nabi Muhammad dianggap Tuhan, ketika Yesus dianggap Tuhan. Itu akal tidak berfungsi dengan baik. Yang pertama, akal mengantarkan kita kemudian bahwasanya mustahil sesuatu yang lemah bisa menciptakan